Sekarang kita akan menghitung kandungan nutrisi terutama NIM dan protein yang terdapat pada pakan yang diaplikasikan di kandang ini, agar bebek-bebek seperti ini tetap rajin bertelur dengan mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Ujang Kwek, kawan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memenuhi janji saya kemarin bahwa di video selanjutnya saya akan menjelaskan kandungan nutrisi protein yang terkandung di dalam pakan oplosan sendiri, terutama yang dipakai di kandang Kang Ucu alias kandang Sultan. Nah, seperti teman-teman ketahui di video sebelumnya bahwa pakan yang dipakai di kandang ini adalah terdiri dari dedak, tepung roti, sebetulnya bukan tepung roti ya, roti tawar yang expire, terus ada konsentrat, itik petelur, dan juga ada keong. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Soalnya kan kalau bebek petelur itu kalau tidak terpenuhi unsur nutrisi seperti IM-nya berapa, protein berapa, maka tidak akan normal atau tidak akan bertelur secara maksimal karena asupan proteinnya kurang. Nah, berapa sih yang dibutuhkan kebutuhan si bebek menurut para ahli ya? Saya kemarin berbincang sama Ayah 57 yang di Rangkas Bitung ya. Beliau senior di bebek petelur. Jadi tergantung umur. Kalau bebek muda, bebek bayah itu hanya butuh 2800 kalori dan sekitar 17,5% protein kering yang dihasilkan dari oplosan makanan tersebut. Nah, kalau bebek yang sudah tua di atas 1 tahun itu butuh asupan kalori sekitar 2900 sampai 3000 sekian, otomatis harus dinaikin ya komposisinya, harus berapa banding berapa agar kalorinya naik. Dan juga kebutuhan protein bebek tua itu sekitar 19 sampai 20%. Makanya para master menyarankan kalau bebek sudah tua terus kelihatan bertelurnya menurun, nah kita harus cek dulu. Kita harus cek lagi berapa sih kandungan nutrisi protein pak terkandung di dalam pakan tersebut, pabelitnya. Jadi kita harus menaikkan lagi. Nah, sekarang saya akan bicara di kandang Kang Ucu alias kandang Sultan. Nah, di sini bebeknya itu seperti yang di video kemarin baru 7 bulan. Jadi kebutuhan protein itu sekitar 17% sampai maksimalnya 18% lah. Kalori sekitar 2700 sampai 2800 itu sudah cukup, dan ternyata di usia 7 bulan sudah bertelur sekitar 70% ya dari total populasi. Nah, cara menghitungnya ini hitung-hitungan ala anak kandang ya, bukan ahli nutrisi pakan hewan. Ini berbicara dari pengalaman masing-masing peternak ya. Sekali lagi, ini adalah hitungan ala anak kandang, bukan ahli nutrisi pakan ternak. Perlu dicamkan itu ya. Kalau mau lebih jelas nanti silakan hubungi via WA saya ya. Nah, oke, sekarang kita hitung ya kandungan nutrisi, energi dan sebagainya lah di kandang Kang Ucu ininya. Di kandang bebek ini dengan total populasi 245 ekor itu menghabiskan dedak per harinya ya, per hari ini sekitar 15 kilo, roti rejectnya 10 kilo, konsentratnya 6 kilo. Nah, untuk menghitungnya kandungan protein yang terdapat pada dedak halus, jangan yang kasar dedaknya, itu sekitar 12,5% dan energinya sekitar 2450. Jadi 15. Nah, jadi 15 kilo kalau mau menghitung protein kali 12,5 ketemu 180, dan IM-nya sekitar 2400
50. Nah, untuk tepung roti kandungan protein dulu ya kita bahasnya, karena itu sangat penting buat bebek. Kandungan protein roti reject dari roti tawar itu sekitar 6,4%. Jadi kali 10 ada 64%. Nah, lalu dengan kandungan protein yang terdapat pada konsentrat itik itu udah jelas ya, ada labelnya. Jadi saya ambil tengah-tengahnya saja. Jadi kalau global 544 itu sekitar 37% ya. Jadi 6 kali 37 222. Nah, setelah dijumlah kandungan protein dan energi metabolisme dan IM ya, setelah dihitung kandungan protein yang terdapat pada jenis 3 pakan itu ada sekitar 466 dibagi jumlah pakan 31 kilo. Kenapa 31 kilo? Karena dedak 15 kilo, roti tawar reject 10 kilo, konsentrat 6 kilo, jumlah 31. Nah, 466 dibagi 31, jadi hasilnya sudah mendapatkan kandungan protein kasar yang dibutuhkan si bebek itu sekitar 15%. Nah, katanya tadi bebek bayah butuh 17% lebih ya, sampai 18% kandungan protein yang harus tersedia di dalam pakan tersebut. Nah, siangnya itu di kandang ini dikasih keong. Jadi untuk memenuhi kebutuhan energi dan proteinnya, terutama protein, yaitu ditutup dengan keong sawah. Jadi keong sawah itu mengandung proteinnya sekitar 4,5% dari per kilonya. Jadi kalau dihitung-hitung dari jumlah pakan yang dikasih 31 kilo dengan mendapatkan asupan protein sekitar 15%, lalu ditambah keong, jadi pas 17 sekian, hampir 18 ya. Makanya dengan hitungan seperti itu, dengan kandungan protein dan IM-nya seperti tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, maka kecukupan nutrisi untuk bebek di kandang ini sudah terpenuhi. Makanya alhamdulillah dalam usia 7 bulan sudah bertelur sekitar 70%. Nah, mungkin teman-teman kalau untuk lebih jelasnya ya, karena kadang-kadang kalau nonton video kita itu nggak fokus, saya membuka kontak WA, silakan hubungi saya, yang nomor WA-nya tersedia di deskripsi channel. Barangkali teman-teman ada yang butuh ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang pakan bebek, welcome, saya terbuka, silakan ya. Asal saya lagi nggak ada kegiatan, insya Allah saya akan jawab. Nah, rupanya itulah cara menghitung kandungan IM, nutrisi, protein yang terdapat di pakan oplosan untuk bebek petelur. Nah, ini saya mencontohkan yaitu di kandangnya Kang Ucu alias Kandang Sultan, dan hasilnya sekali lagi alhamdulillah. Nah, rupanya cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.